Shalom kekasih Tuhan, jumpa lagi dengan saya Stanley dalam renungan dan doa hari ini. Sebelum memulainya, marilah kita berdoa. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan buat hari ini. Terima kasih untuk penyertaan-Mu, terima kasih untuk perlindungan-Mu atas kami. Saat ini kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan menolong kami agar memahami firman-Mu dengan benar. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kekasih Tuhan, judul firman Tuhan atau renungan firman Tuhan untuk hari ini adalah sabar dalam kesesakan. Mungkin ketika mendengarkan kata sabar, ya kita sudah membayangkan bahwa kata ini selalu muncul pada saat kita sedang mengalami hal-hal yang sulit dalam kehidupan kita. Sabar itu adalah kata yang mudah untuk diucapkan, tapi sulit untuk dilakukan. Itu kata beberapa orang. Dan memang demikian. Bahkan ada beberapa orang berkata bahwa orang yang memancing itu melatih kesabaran. Nunggu alat pancingnya dimakan oleh ikan, itu butuh waktu dan membutuhkan kesabaran. Tapi tentunya bukan sekedar itu kalau kita melihat tentang sabar ini. Menariknya dalam firman Tuhan di Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-12 adalah satu ayat yang begitu sangat kita kenal. Ayat ini berkata demikian: bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Kekasih Tuhan, menarik sekali karena di sini dikatakan bersukacita dalam pengharapan. Setelah kata bersukacita dalam pengharapan ini disambung dengan sabarlah dalam kesesakan. Kata sabar kemudian dilanjutkan dengan kalimat selanjutnya dalam kesesakan, menunjukkan kepada kita bahwa memang kata ini selalu muncul di tengah-tengah persoalan gitu ya, atau masalah yang sedang dialami oleh manusia. Kesesakan, kalau kita melihat kata ini dari sesak ya, ini menunjukkan bukan hanya sekedar masalah, bukan hanya sekedar persoalan ya. Sesak itu sudah kaitannya dengan apa yang kita rasakan gitu ya. Perasaan atau apa yang kita alami yang membuat kita tertekan gitu ya, sehingga dia menggunakan kata kesesakan atau sesuatu yang menyesakkan ya. Sesuatu yang begitu sulit, begitu berat untuk dihadapi, sehingga ya ini dipakai istilah kesesakan. Itu adalah maksudnya adalah kita sabar ketika mengalami situasi yang sulit dalam kehidupan kita. Tentunya ini firman Tuhan di ayat ini sangat-sangat beralasan ya. Karena biasanya ketika kita mengalami masalah, mengalami persoalan dalam kehidupan kita, kita menjadi kurang sabar atau tidak sabar ya. Kita bereaksi dengan cepat dan berharap bahwa masalah atau persoalan yang kita hadapi cepat teratasi atau cepat selesai. Dan menurut saya itu sesuatu yang manusiawi sekali ya, wajar. Kalau setiap orang ketika mengalami masalah berharap bahwa masalah itu cepat selesai. Tapi kadang-kadang dalam keadaan seperti ini, ketika kita dalam persoalan dan masalah,
kurang sabar membuat kita salah mengambil keputusan, salah melangkah, ya, salah dalam bertindak, dan akhirnya masalah yang sebelumnya kecil justru menjadi besar karena kesalahan kita yang kurang sabar. Sabarlah dalam kesesakan. Tentunya ini tidak bisa dengan kekuatan kita. Sebab itu ayat ini dimulai dengan bersukacitalah dalam pengharapan, ya, ada kata pengharapan. Kemudian selanjutnya setelah sabarlah dalam kesesakan ditutup dengan dan bertekunlah dalam doa. Jadi kekasih Tuhan, sebetulnya di ayat ini saja kita sudah temukan jawabannya. Jadi kita sabar ketika menghadapi kesesakan, menghadapi masalah dalam kehidupan kita. Itu tidak bisa terjadi tanpa pengharapan. Tanpa pengharapan. Jadi pengharapan kita kepada Tuhan itu penting sekali. Itulah yang membuat kita bertahan, itu yang membuat kita bisa sabar menghadapi segala sesuatu. Kemudian dikatakan bertekunlah dalam doa. Ini juga menjadi kunci penting dalam bagaimana kita bisa sabar. Doa dengan tekun. Di sanalah terletak kekuatan kita untuk tetap sabar. Doa, komunikasi kita dengan Tuhan itu penting sekali, kekasih Tuhan, di tengah situasi yang sulit yang kita alami. Karena dengan bertekun berdoa, dengan adanya terbangunnya hubungan yang baik antara kita dengan Tuhan, membawa kita tetap punya pengharapan, maka apapun yang kita alami, kita bisa bertahan dan kita bisa sabar menanti pertolongan Tuhan, menanti jawaban Tuhan, menanti saatnya Tuhan berkarya sesuai dengan waktunya. Sebab itu sabarlah dalam kesesakan, tidak bisa lepas dari pengharapan dan doa. Kekasih Tuhan, mungkin hari-hari ini sedang mengalami kesesakan, kesulitan-kesulitan dalam hidup, kekecewaan, keputusasaan, ketakutan, kekhawatiran. Mari tetap taruh pengharapan kita di dalam Tuhan. Kemudian berdoa, punya hubungan yang intim dengan Tuhan secara kontinu, terus menerus, ya, dengan tekun. Itulah yang membuat kita bisa tetap sabar menghadapi segala sesuatu dalam kehidupan kita. Kita bisa tetap sabar, dapat menanti waktu Tuhan, menanti pertolongan Tuhan, menanti jawaban Tuhan atas setiap persoalan yang kita alami dalam kehidupan kita. Dan percayalah, jika kita sabar menanti waktunya Tuhan, maka hasilnya pasti yang terbaik, karena Tuhan tidak akan mengecewakan setiap kita. Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya marilah kita berdoa. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan buat firman Tuhan yang sudah kembali membimbing kami, menuntun kami, agar kami menjadi orang-orang yang sabar dalam menghadapi segala sesuatu dalam hidup kami. Saat ini hamba kembali berdoa buat setiap kekasih Tuhan yang sakit. Kiranya Tuhan menolong yang sakit tekanan darah tinggi, tekanan darah rendah, yang sakit lambung, yang sakit jantung, yang sakit paru-paru, yang sakit stroke, yang sakit diabetes, yang sakit asam urat, yang mengalami sakit yang lain, sakit pada tulang, bahkan sakit kanker, sakit di kepala, sakit saraf terjepit. Kiranya Tuhan menjamah dan menyembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Berdoa buat kekasih Tuhan yang mengalami masalah dalam rumah tangga, baik itu hubungan suami istri, hubungan orang tua dan anak, hubungan mertua dan menantu, hubungan dengan saudara-saudara yang lain.
Kiranya Tuhan menjangkau dan memulihkan setiap hubungan ini. Berdoa buat kekasih Tuhan yang sedang mengalami masalah ekonomi, baik itu usaha, pekerjaan. Kiranya Tuhan memberkati. Bahkan kekasih Tuhan yang sedang mencari pekerjaan, Tuhan tolong buka jalan. Berdoa juga buat setiap kekasih Tuhan yang sedang bergumul untuk memiliki keturunan. Kiranya Tuhan memberkati buah kandungan mereka dan berikan keturunan yang baik. Berdoa buat kekasih Tuhan yang bergumul untuk memiliki pasangan hidup. Kiranya Tuhan menolong agar dapat mendapatkan pasangan hidup yang sesuai kehendak Tuhan. Berdoa buat kekasih-kasih Tuhan yang sedang bergumul untuk lepas dari ikatan-ikatan dosa, bahkan kuasa-kuasa gelap yang mengikat. Di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya Tuhan menolong, melepaskan, membebaskan, dan berikan kemenangan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kiranya setiap kami yang sudah mendengar firman dan berdoa diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bagi kekasih Tuhan yang ingin mendukung channel ini, mari bisa di-subscribe, like, komen, dan juga share. Bagikan video ini kepada kekasih Tuhan yang lain agar memberkati mereka juga. Tuhan Yesus